Okay, let's try something different. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Merpati. Kerajaan ini sudah lama menjadi taklukan dari kerajaan lain, katakanlah itu Kerajaan Serigala. Bahkan dari generasi raja yang memerintah turun-temurun di Kerajaan Merpati selalu takluk kepada Kerajaan Serigala. Sebenarnya andai kata dibuat perbandingan dari jumlah penduduk dan luas wilayah, Kerajaan Merpati jauh lebih unggul dari Kerajaan Serigala. Tetapi raja-raja yang memerintah di Kerajaan Merpati selalu mengambil titik nyaman. Ia tidak mau mengambil resiko. Sebagai daerah taklukan, maka ia harus menandatangani sebuah perjanjian, yaitu harus membayar upeti kepada Kerajaan Serigala. Dan itu harus dibayar 2 kali 1 tahun berupa hasil bumi dan perhiasan-perhiasan berharga. Dan itu semua diangkut dengan kereta berkuda. Dan hasil-hasil ini langsung diantar oleh Panglima Tentara dari Kerajaan Merpati. Sang Panglima melihat bagaimana wajah rakyat yang dilewatinya ketika mengantarkan upeti ini. Dia melihat ada kesedihan, kemurungan di wajah para warga yang dilewatinya sepanjang jalan. Lalu pada suatu kesempatan ketika ia hendak mengantar upeti kepada Kerajaan Serigala, ia langsung membagi-bagikan seluruh upeti itu kepada rakyatnya. Dan seketika itu dia pergi menghadap kepada Kerajaan Serigala. Dia menceritakan bahwa di daerahnya sedang terjadi musim yang tidak baik untuk bercocok tanam, sehingga dia meminta belas kasihan kepada raja yang memerintah di Kerajaan Serigala supaya berbelas kasihan, dan ia berjanji akan membayar 2 kali lipat di pembayaran berikutnya untuk menutupi hal yang sekarang. Lalu atas permohonannya itu, Baginda Raja yang memerintah di Kerajaan Serigala menyetujui, lalu ia memperbolehkan sang Panglima untuk pulang. Sepulangnya dari Kerajaan Serigala, sang Panglima kembali menemui rakyatnya. Ia kemudian mengambil tindakan untuk melatih rakyatnya menjadi tentara sukarela, atau katakanlah itu sebagai pasukan bela negara. Dan setiap hari dilakukan latihan-latihan bersama tentara resmi dari pasukan Kerajaan Merpati. Kemudian setelah tiba waktunya untuk pembayaran yang kedua, ia pun melakukan hal yang sama. Dia membagi-bagikan seluruh persembahan yang siogianya dipersembahkan kepada Kerajaan Serigala, sambil ia memerintahkan supaya di perbatasan ia dan pasukannya berjaga-jaga. Apabila datang pasukan dari Kerajaan Serigala, maka mereka akan meluputinya. Benar saja, tak berapa lama kemudian utusan dari Kerajaan Serigala datang untuk menagih janji. Dan pada saat itu sang Panglima dan pasukannya mencegatnya, lalu melucuti semua pasukan yang diutus oleh
raja dari kerajaan serigala, baik perlengkapan perangnya dan seluruh kuda-kudanya, bahkan segala apa yang dipakai oleh prajurit itu dirampasnya. Lalu utusan raja itu dibiarkan pulang dengan berjalan kaki. Setelah demikian, maka murkalah raja daripada kerajaan serigala dan menyatakan perang kepada kerajaan Merpati. Kemudian sang panglima yang sudah mempersiapkan pasukannya beserta rakyat menyambut kedatangan tentara daripada pasukan serigala. Lalu perang dahsyat pun terjadi. Bahkan sang panglima mengirimkan beberapa pasukan khusus yang lewat dari jalur lain, dan pasukan ini membawa beberapa ekor kucing, dan setiap kucing ini di ekornya diikatkanlah serabut-serabut yang mudah terbakar. Setelah mendekat pada istana raja daripada kerajaan serigala, kemudian serabut itu dibakar, lalu kucing pun larilah ke istana raja. Kita tahu ketika kucing tidak nyaman, ia akan berlari ke rumah-rumah penduduk. Jadi tidak seperti binatang lain, ketika terancam mereka bisa lari ke hutan atau tempat lain. Nah, setelah kucing ini lari ke istana raja, maka istana pun terbakar. Melihat kejadian dan hal itu, maka raja daripada kerajaan serigala memerintahkan ajudannya supaya menarik pasukannya yang sedang bertempur dengan pasukan daripada kerajaan Merpati. Melihat mereka mundur, pasukan daripada kerajaan Merpati merasa percaya diri bahwa mereka telah menang. Lalu mereka mengejar dan melumpuhkan semua daripada pasukan serigala. Mereka keluar menjadi pemenang. Lalu setelah itu, rakyat dan pasukan daripada tentara kerajaan Merpati mengeluk-elukkan sang panglima. Mereka membawa panglima menghadap raja. Lalu raja bertanya kepada sang panglima, "Bagaimana kamu bisa melakukan hal itu?" Demikian tanya raja. Kemudian sang panglima sambil menundukkan diri, ia berkata, "Mohon ampun Baginda Raja, bahwa yang paling berhak menerima upeti adalah rakyat, bukan kerajaan lain. Suara yang paling benar adalah suara rakyat, bukan suara orang yang makan tidur. Wartawan atau jurnalis yang paling tepat adalah rakyat, bukan Najwa Shihab yang mulia." Setelah selesai berkata demikian, maka rakyat pun bertepuk tangan bersorak-sorai. Dan pada saat itu seluruh rakyat memberi penghargaan kepada sang panglima. Ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan pejabat yang berani melawan takdir. Demikianlah cerita tentang kerajaan tersebut. Kita kembali kepada topik, yaitu mengenai pilkada yang sudah berlangsung beberapa tahun di Indonesia ini. Dengan alasan untuk mengembalikan sepenuhnya demokrasi kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Dan oleh berbagai-bagai praktik yang kurang bagus, terjadinya jual beli suara di DPR waktu DPRD memilih kepala daerah, maka dibuatlah pemilihan langsung. Namun demikian, sudah beberapa kali rakyat memilih langsung. Menurut pengamat beberapa lembaga survei mengatakan bahwa kinerja daripada kepala daerah kita di berbagai daerah di seluruh Indonesia kuranglah memuaskan. Bahkan beberapa dari mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di balik jeruji besi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuat mereka demikian? Kita tentu tahu beberapa langkah atau proses seorang kepala daerah
sebelum menjabat kepala daerah tentu banyak langkah-langkah yang harus diikuti, mulai dari bakal calon hingga menjadi calon tetap. Nah, ketika mereka menjadi bakal calon hingga kepada calon tetap, banyak proses yang harus diikuti mereka. Bahkan menurut beberapa orang pengamat, proses itu seperti dilalui di kamar gelap yang kita tidak tahu apa prosesnya. Ya bisa saja itu terjadi mungkin menyangkut mahar dengan partai pengusung atau perjanjian-perjanjian lain yang mungkin upeti seperti yang saya katakan dalam cerita kerajaan di atas. Lalu setelah terjadi kesepakatan, maka ditetapkanlah yang bersangkutan menjadi calon tetap. Lalu mereka kemudian memperkenalkan kepada publik bahwa yang mereka usung sebagai calon tetap adalah sesuai dengan ketetapan partai pengusung. Kemudian ditetapkan sebagai peserta pilkada, dan pilkada ini dibuat menjadi sesuatu yang laris manis. Ia bagai madu yang tertuang ke tanah yang sebentar saja sudah dikerumuni oleh berbagai spesies. Yang jelas pilkada yang merupakan karya anak bangsa ini begitu banyak menarik perhatian banyak kalangan. Lalu di sini pula lah terjadi proses di kamar gelap yang kedua, ketika sang calon harus berhadapan dengan berbagai-bagai kepentingan. Di satu sisi, ia harus menandatangani suatu kesepahaman dengan berbagai ormas, atau ya di sisi lain harus sepakat dengan berbagai kontraktor. Mungkin setelah dia menang, para kontraktor ini akan mendapat jatah proyek. Atau mungkin di sisi lain, dia membuat perjanjian dengan orang-orang tertentu yang akan duduk di pemerintahannya. Barangkali kepala dinas A, B, atau C, atau yang lainnya. Lalu setelah pilkada berlangsung, ia pun menang. Dan tak lama kemudian atau beberapa bulan kemudian ia dilantik. Ya begitu instan. Bayangkan dengan seorang camat yang merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri harus kuliah beberapa tahun baru bisa bekerja. Nah, setelah sang kepala daerah dilantik, ya mungkin sudah banyak yang menagih janji, sehingga sang kepala daerah pun harus membungkus rapi apa yang menjadi janjinya kepada masyarakat, ataupun visi misinya pun harus dibungkus rapi supaya dia boleh membayar segala bentuk tagihan atau upeti kepada orang-orang tertentu. Bahkan yang paling nyata kita lihat bahwa begitu banyak para aparatur sipil negara yang stres di berbagai-bagai daerah di Indonesia ini ketika para kepala dinas yang diangkat tidak memenuhi kriteria atau jauh daripada prinsip-prinsip orang yang tepatlah ditempatkan pada yang tepat posisinya. Jabatan para kepala dinas diisi oleh orang-orang tertentu yang tidak punya integritas maupun kapasitas, sehingga para bawahannya itu tidak mampu menyelesaikan tugasnya secara baik. Bahkan apa yang diinstruksikan oleh Pak Jokowi, yaitu kecepatan mengeksekusi, tentu akan mengalami hambatan. Tetapi
kita tak perlu saling menyalahkan. Apabila semua sudah salah, ya tidak mungkin orang salah menghukum orang yang salah. Tentu akan menimbulkan gejolak politik. Tetapi apabila orang-orang yang salah mengambil kesepakatan untuk berubah, itu adalah langkah yang paling baik. Andai kata para kepala daerah kita yang menang di pilkada itu, setelah dilantik, ya mereka bisa dilatih dulu atau memasuki pendidikan dan latihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Ya bisa saja didiklat selama 1 atau 2 bulan dan harus menandatangani suatu capaian yang harus dicapai oleh para kepala daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya dan sesuai dengan masalah-masalah yang akan dihadapi di daerahnya. Maka tentu hal ini akan lebih baik. Bahkan jika para aparatur sipil negara pada jabatan tertentu atau eselon tertentu tidak sepenuhnya menjadi bawahan daripada kepala daerah, tentu hal ini akan berdampak lebih positif ketimbang masa-masa sekarang, di mana para kepala daerah dengan sewenang-wenangnya mengganti para kepala dinas sesuai dengan keinginan kepala daerah tersebut. Dan tentu hal ini akan lebih baik jika kepala daerah yang akan bertarung nanti di 2024 tidak lagi sembarangan menandatangani sebuah kontrak di kamar gelap oleh berbagai-bagai institusi atau orang per orang atau kelompok tertentu, sehingga para kepala daerah yang berhasil menang di 2024 akan lebih baik hasilnya. Demikianlah narasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tak lupa saya mohon dukungan kepada para pemirsa untuk subscribe dan membagikan narasi video ini. Salam sejahtera, terima kasih.